Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Husna. Saya dari Prodi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar rekayasa perangkat lunak yang akan menjadi syarat ujian tengah semester kami. Langsung saja kita akan membahas konsep yang paling dasar dari rekayasa perangkat lunak. Dasar-dasar rekayasa perangkat lunak itu tahapannya ada 4. Yang pertama, rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang mengkaji proses sistematis dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, proses sistematis menggunakan metodologi yang terstruktur untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Jadi jika kita merancang atau ingin mengembangkan perangkat lunak, kita harus menggunakan metodologi yang terstruktur dan sangat sistematis. Untuk yang ketiga, yakni metodologi dan praktik. Mengimplementasikan berbagai praktik terbaik untuk efisiensi dan keandalan perangkat lunak. Yang kelima, kebutuhan pengguna. Kita menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan persyaratan bisnis yang relevan. Nah, di sini ada proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, analisis kebutuhan, di mana tahap awal ini pengguna diidentifikasi dan didefinisikan secara rinci untuk memastikan perangkat lunak memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Jadi, apapun kebutuhan pengguna, kita harus bisa menganalisis kebutuhan tersebut. Untuk yang kedua, perancangan sistem. Di tahap ini, arsitektur dan desain sistem dihasilkan berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, mencakup pemilihan teknologi dan struktur data yang tepat. Tahap ketiga, implementasi. Setelah menganalisis, kita merancang. Nah, setelah merancang, kita akan mengimplementasikan, kita akan menjabarkan di mana kode perangkat lunak ditulis dan fungsi-fungsi yang telah direncanakan diimplementasikan dalam bentuk program yang dapat dijalankan. Setelah kita melakukan implementasi, kita akan mengadakan pengujian. Nah, proses memverifikasi dan memvalidasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari kesalahan. Setelah kita menganalisis, kita merancang, kita mengimplementasi, dan kita menguji. Setelah kita menguji, tahap terakhir yaitu pemeliharaan. Tahap terakhir yang meliputi perbaikan dan pembaruan perangkat lunak setelah implementasi untuk menangani bug atau perubahan kebutuhan pengguna. Jadi, kita harus setelah kita uji, kita harus meliputi perbaikan dan pembaruan. Jika terdapat bug, error, kita dapat memperbaiki, dan jika ada yang kurang memadai atau yang kurang kita jadi bisa untuk pembaruan perangkat lunak setelah implementasi untuk menangani tersebut. Lanjut. Di sini ada tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuannya yang pertama yakni pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama dari rekayasa perangkat lunak adalah untuk mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi secara efisien. Yang kedua, metode dan praktik. Melibatkan aplikasi metode, praktik, dan proses yang sistematis untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Yang selanjutnya yakni memenuhi kebutuhan pengguna. Fokus pada memenuhi kebutuhan pengguna dengan akurat dan efektif, menjamin kepuasan pengguna. Yang terakhir, tujuannya adalah keandalan dan keamanan. Memastikan sistem memiliki keandalan, kinerja, dan keamanan yang tinggi untuk mengurangi risiko. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Rekayasa perangkat lunak. Contoh pengembangan rekayasa perangkat lunak yaitu mengembangkan aplikasi mobile. Di antaranya kita harus menganalisis kebutuhan,
Proses dimulai dengan analisis kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis aplikasi. Selesai menganalisis, kita langsung ke mendesain arsitektur. Untuk sebagai tim pengembang merancang arsitektur perangkat lunak yang sesuai untuk aplikasi. Setelah kita mendesain, kita akan memastikan fitur-fitur utama. Kita menentukan fitur-fitur yang mana saja yang akan ada dalam aplikasi mobile. Setelah itu kita perencanaan alur pengguna. Setelah kita menganalisis, mendesain, dan menentukan fitur, sekarang tinggal perencanaan alur pengguna. Perencanaan alur pengguna agar pengalaman penggunaan lebih optimal. Setelah semuanya selesai, kita bisa mengembangkan aplikasi mobile. Gitu. Di sini analisis kebutuhan perangkat lunak lah. Yang pertama, ini tahapan pertama, kita analisis dulu. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, pemahaman tujuan bisnis. Yang ketiga, dokumentasi kebutuhan. Yang keempat, persetujuan kebutuhan. Dan yang kelima, analisis tantangan sistem. Lanjut ke analisis kebutuhan perangkat lunak. Di sini analisis adalah tahapan pertama untuk mengembangkan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan. Di sini adalah tahap yang kritis atau yang paling penting dalam proses rekayasa perangkat lunak, di mana kebutuhan sistem secara komprehensif difahami dan didokumentasikan dan disetujui oleh semua pihak terkait proses yang dimulai. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam proyek untuk memahami kebutuhan mereka. Yang kedua ada pemahaman tujuan bisnis. Memahami visi dan misi bisnis yang ingin dicapai melalui perangkat lunak. Yang ketiga, dokumentasi kebutuhan. Mendokumentasikan kebutuhan sistem secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, persetujuan kebutuhan. Mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait untuk memastikan kesepakatan yang sama agar tidak terpecah belah begitu. Jadi semuanya menyetujui dan kita satu tujuan untuk menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Yang kelima yaitu menganalisis tantangan sistem, mengidentifikasi tantangan dan masalah yang dihadapi untuk merumuskan solusi yang tepat. Di sini ada proses perancangan sistem. Di sini ada 4 tahap ya. Yang pertama ada definisi perancangan. Perancangan adalah tahap penting dalam rekayasa perangkat lunak yang menerjemahkan analisis kebutuhan menjadi struktur sistem. Yang kedua, pemodelan sistem. Pemrosesan perancangan melibatkan pemodelan sistem secara komprehensif untuk memastikan semua komponen terintegrasi dengan baik. Tahap ketiga, identifikasi komponen utama. Identifikasi komponen utama yang akan dibangun sangat penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan fungsionalitas yang tepat. Untuk proses yang keempat, yaitu hubungan antar komponen. Menentukan hubungan dan interaksi antar komponen memungkinkan pengembangan sistem yang lebih efisien dan lebih efektif. Di sini adalah melalui proses implementasi perangkat lunak. Yang pertama tadi menganalisis, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga yakni implementasi. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama pentingnya tahap implementasi. Tahap implementasi ini mengubah desain menjadi kode. Tanpa kita mengimplementasikan, desain yang kita rancang hanya akan menjadi konsep tanpa aplikasi nyata. Proses yang kedua yakni kualitas kode dan dokumentasi. Selama kita mengimplementasi, kita harus memastikan kualitas kode dan dokumentasi yang baik untuk memudahkan pemeliharaan di masa depan. Proses selanjutnya integrasi sistem, yaitu di mana proses menggabungkan berbagai komponen perangkat lunak menjadi satu sistem yang berfungsi secara keseluruhan. Proses selanjutnya yakni menentukan langkah-langkah dalam implementasi, seperti penulisan, pengujian, dan integrasi komponen perangkat untuk membentuk sistem yang lengkap.
proses yang terakhir yakni pengujian. Setelah kita implementasi, kita mengerti kualitas kode dan dokumentasi, kita mengintegrasi sistem, kita memperhatikan tahap langkah-langkahnya seperti penulisan, pengujian. Sekarang tinggal pengujian komponen perangkat lunak. Nah, untuk memastikan mereka bekerja sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Lanjut, pengujian dalam rekayasa perangkat lunak. Kita memasuki tahap keempat, yakni setelah menganalisis, merancang, implementasi, dan sekarang pengujian. Pengujian sebagai tahap penting karena tahap proses dalam rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan kinerja sistem, ya kan? Tanpa pengujian kita tidak bisa mengetahui bagaimana sistem bekerja. Nah, tujuan utama pengujian yakni untuk menemukan bug, kesalahan logika, dan ketidaksesuaian dalam perangkat lunak. Ini tujuan utamanya. Yang ketiga yakni evaluasi kualitas perangkat lunak. Pengujian melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas, kinerja, dan keandalan sistem sebelum diluncurkan. Nah, setelah itu kita menguji kesalahan dan bug. Proses pengujian dirancang untuk mengidentifikasi kesalahan dan bug yang mungkin ada dalam perangkat lunak. Jelas ada ya, karena suatu rekayasa perangkat lunak selalu ada bug dan ada sesuatu kendala lain. Oke, lanjut. Setelah pengujian kita akan lanjut ke pemeliharaan perangkat lunak yang dikembangkan. Di sini ada beberapa tahap juga, ada beberapa jenis. Yang pertama, pemeliharaan perbaikan. Nah, ini bertujuan untuk memperbaiki bug atau kesalahan yang ada dalam perangkat lunak setelah peluncuran. Nah, yang kedua ada pemeliharaan perbaikan evolusioner. Jenis pemeliharaan ini berfungsi pada pengembangan fitur baru dan peningkatan fungsionalitas perangkat lunak yang ada. Setelah perbaikan evolusioner, kita memelihara adaptif. Pemeliharaan ini dilakukan untuk menyesuaikan perangkat lunak dengan perubahan lingkungan, seperti sistem operasi atau perangkat operasi baru. Selanjutnya ada pemeliharaan preventif. Tujuan pemeliharaan ini adalah untuk mencegah masalah di masa depan dengan melakukan perawatan rutin dan pembaruan sistem. Di sini menurut Leo Liger dan McCulloch pada tahun 2012, pentingnya kontrol versi. Sistem yang digunakan untuk melacak perubahan dalam kode sumber selama pengembangan perangkat lunak. Nah, yang kedua, riwayat perubahan. Memungkinkan pengembangan untuk menyimpan dan mengakses riwayat perubahan kode yang telah dilakukan. Selanjutnya ada pelacakan dan perubahan. Mencatat siapa saja yang melakukan perubahan dan kapan perubahan tersebut dilakukan, dan meningkatkan sekaligus kapan kolaborasi. Pokoknya perubahan kita harus mengetahui, kita harus melacaknya ya. Yang selanjutnya ada pengembalian versi. Kemampuan untuk mengembalikan ke kode. Selanjutnya ada pengembalian versi, yaitu kemampuan untuk mengembalikan kode ke versi sebelumnya jika diperlukan, jika membantu dalam pemecahan masalah. Di sini kesimpulan dari rekayasa perangkat lunak yaitu pentingnya rekayasa perangkat lunak dalam menciptakan solusi yang inovatif dan andal untuk memenuhi kebutuhan pengguna serta memberikan nilai tambah bagi orang. Begitulah kesimpulan dari rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akhiri dulu. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar, dan jika ada kesalahan dalam pengucapan atau koreksi dari Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, bisa kalian maafkan yang sebesar-besarnya dan kalian bisa berkomentar sesuka hati di
bawah ini. Oke, sekian dulu presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.